Di dalam pikiran kita terkandung begitu banyak pola pikir atau cara pandang yang daripadanya lah berkumandang sikap hidup kita, sekaligus reaksi kita terhadap kehidupan kita. Apapun yang terjadi menimpa kita, maka pola pikir dan cara pandang kita dalam mereaksikannya itu berasal dari dalam pikiran kita. Dan pikiran kita tentu saja sudah berisi banyak pengetahuan yang sejak kanak-kanak kita sudah terima. Pandangan-pandangan yang ditanamkan oleh orang tua kita, pandangan-pandangan yang ditanamkan oleh lingkungan dan sekeliling kita. Itu membentuk dan itu menjadi standar atau dasar pola pikir terbangun, serta cara pandang itu menjadi makin bertumbuh membentuk bagaimana kita bereaksi terhadap sesuatu, menilai sesuatu, memandang sesuatu. Namun, pikiran kita juga bukan sekedar sarang tempat penyimpanan pengetahuan, tetapi juga ajang pertempuran terjadi. Ketika ada pandangan-pandangan baru yang tidak sama dengan pandangan-pandangan lama yang kita pegang, di situ terjadi konflik. Apalagi ketika pandangan baru itu sebenarnya lebih benar daripada pandangan lama keliru yang kita pegang teguh dan kita anggap itu kebenaran yang utuh. Padahal sesungguhnya itu jelas-jelas salah. Karena itu betapa pentingnya untuk kita bisa jeli memandang bukan saja siapa atau apa yang menghuni pikiran kita, tapi siapa yang menjajah dan menjarah pikiran kita sehingga kita tidak dapat tenang dan tidak dapat bijak di dalam bereaksi dan menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari dua ayat yang sudah sering dibacakan, Roma 12 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Saya bacakan pertama dari versi Firman Allah yang hidup. Jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini, melainkan jadilah orang dengan kepribadian yang sama sekali baru dalam segala perbuatan dan pikiran. Niscaya saudara akan mengerti dari pengalaman sendiri bahwa jalan-jalan Allah itu sempurna dan sungguh-sungguh memuaskan saudara. Dan sebagai utusan Allah, saya menyampaikan peringatan Allah kepada saudara masing-masing. Hendaklah saudara jujur dalam menilai diri sendiri, serta mengukur nilai masing-masing berdasarkan besarnya iman yang diberikan Allah kepada saudara. Lalu dari versi Indonesian Literal Translation, ayat yang sama, dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaharuan pikiranmu, agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Sebab melalui anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang yang ada di antara kamu, agar tidak berpikir di atas yang seharusnya dipikirkan, melainkan agar benar-benar berpikir jernih, sebagaimana Elohim telah membagikan ukuran iman kepada tiap-tiap orang. Dua ayat sabda Tuhan ini ungkapan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang membuka sebuah pemahaman atau pengajaran tentang hal praktis di dalam kehidupan seseorang setelah dia mengetahui banyak tentang Tuhan atau doktrin serta ajaran mengenai Allah yang dipercaya. Dan Roma 12 ayat 1 diawali dengan memberikan persembahan hidup kita, tubuh kita kepada Tuhan sebagai yang layak menerimanya. Dan dilanjutkan dengan ayat 2-3 yang sebenarnya terkandung sebuah khasanah atau kekayaan pesan penting mengenai renewing your mind, membaharui pikiranmu. Ayat yang dicantumkan ayat 2-3 di sini menegaskan kepada setiap kita tentang bagaimana pola pikir kita itu perlu ditata ulang, perlu dibentuk, perlu direkonstruksi, dibangun kembali agar tumbuh berdasarkan iman.
Bukan berdasarkan pengalaman atau ketakutan atau apa yang terjadi di sekitar kita, tapi terbangun berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki dan berdasarkan kebenaran dari Tuhan. Peringatan pertama dari Rasul Paulus adalah dikatakan jangan menjadi serupa dengan zaman ini, atau jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini. Do not conform. Do not conform ini bicara soal adaptif, yaitu sikap di mana seseorang itu menyesuaikan diri dengan keadaan, kompromistis dengan segala kondisi, dan juga kompromistis dengan pola-pola pikir yang ada dan dipegang oleh orang secara umum. Tentu saja ada sisi positif dari orang yang adaptif, yaitu dia mampu menyesuaikan diri. Tetapi bila terjadi kompromistis di dalam hal itu, sebenarnya dia sedang meniru sesuatu yang belum tentu benar. Karenanya betapa penting kritis menguji akan segala sesuatu yang berdasarkan tingkah laku dan kebiasaan dunia ini. Dan inilah menjadi sebuah peperangan yang penting yang perlu kita perjuangkan di dalam alam pikiran kita. Karena ketika konflik itu terjadi antara apa yang kita pegang, pola pikir lama yang keliru, yang menjajah dan menjarah hidup kita, maka kita perlu berani berkata tidak. Penjajahan oleh pola pikir lama yang keliru itu menyebabkan kita terbelenggu dan tertindas. Penjarahan akan kedamaian dan ketenangan oleh pola pikir lama yang keliru itu juga perlu kita berantas dan atasi. Karena bila tidak, pikiran yang dijajah dan dijarah oleh pola pikir lama yang keliru membuat pikiran kita sulit jadi baru. Kendala terbesar di dalam pembaruan pikiran kita adalah ketika kita masih kesengsem, terikat erat, dan terbelenggu oleh pola pikir lama yang keliru. Termasuk cara pandang kita terhadap masalah atau cara pandang kita terhadap diri kita sendiri yang merasa mungkin tidak berharga, yang merasa kalau sakit itu sudah tidak bisa apa-apa dan tidak berguna lagi, atau menilai diri terlalu rendah, menghakimi diri dan merasa diri bersalah. Ini semua adalah pola pikir lama yang keliru dan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, bahwa betapa kita diciptakan berharga oleh tangan kuasa Tuhan. Bahwa Tuhan mengasihi dan menolong kita, dalam kasih-Nya tidak ada ketakutan. Pola pikir lama yang keliru membuat kita ketakutan karena kita akan selalu dituduh, dihakimi, dan dianggap salah dengan segala tindakan-tindakan yang kita lakukan. Untuk itu kita perlu hikmat Tuhan untuk bisa membedakan antara pola pikir lama yang keliru dengan yang benar. Yang keliru segera kita harus berantas, kita harus berani berjuang memeranginya dengan terang kebenaran Tuhan, berani berjuang untuk mengalahkan penjajah-penjajah dan penjara pikiran kita yang harusnya ada ketenangan, damai, dan cinta kasih memimpin di sana, yang sudah diubah oleh penjajah dan penjarahan itu menyebabkan kita tidak dapat tenang lagi dan dipenuhi dengan ketakutan, berbagai macam perasaan tidak berharga, dan merasa tidak mampu. Ini semua yang perlu kita berantas. Kita perlu kalahkan penjajah-penjajah dan penjara-penjara pikiran kita. Tentu saja dengan senjata kebenaran Tuhan. Dengan sesuatu yang memang Tuhan katakan ya dan amin dari sabda Tuhan. Ini senjata kita. Sehingga kita tidak ditindas oleh kebohongan-kebohongan yang kita pegang selama ini. Oleh pandangan-pandangan keliru yang lama yang kita anggap itu sesuatu yang perlu kita pertahankan, kalau tidak kita bisa tersesat dan sebagainya. Kita perlu membuka wawasan kita. Mata kita diperbaharui oleh kasih Tuhan, pikiran kita diperbaharui oleh anugerah Tuhan. Karena itu betapa penting kita untuk menjadikan ajang peperangan itu dimenangkan oleh senjata kebenaran yang kita pegang dari sabda Tuhan. Mari kita perangi segala penjajah-penjajah dan penjara pikiran kita yang menyebabkan damai tidak dapat memimpin, yang menyebabkan cinta kasih menjadi raib, dan menyebabkan ketenangan menjadi hilang. Tuhan mengasihi kita, mari berjuang bersama dengan Dia yang selalu beserta dengan kita, kebenaran yang memerdekakan. Amin.